Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di alur cerita film Zafa the Movie. Masih bersama gue Ulfa dan partner gue yang paling setia. Halo guys, gue Zakia. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Bajrangi Bhaijaan. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini menceritakan tentang seorang pria yang berusaha mengembalikan gadis cilik bisu yang berasal dari Sultanpur, Pakistan. Gadis ini terpisah dari orang tuanya saat sepulang berobat dari Delhi. Sedangkan untuk mengantar gadis cilik ini ke Pakistan, ia harus menyeberangi perbatasan antara India dan Pakistan, di mana dua negara itu sedang mempunyai konflik. Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa siapkan tisu karena film ini banyak mengandung unsur bawang. Oke, tanpa lama-lama dan basa-basi, langsung saja kita intro. Di sebuah desa Sultanpur, Pakistan, terlihat para warga yang sedang asyik menonton pertandingan baseball di televisi. Di antara mereka terdapat seorang wanita hamil yang juga ikut menonton pertandingan itu. अगर लड़की हुई तो 6 tahun kemudian, di kereta api terlihat gadis cilik yang berparas cantik bernama Syahida. Di dalam kereta itu ada nenek yang banyak bertanya pada Syahida. Namun, Syahida tak menjawab pertanyaan itu. Sampai-sampai nenek itu mengira kalau Syahida hanya ingin berbicara pada ibunya. Namun, ibu Syahida menyangkalnya. Ia berkata kalau Syahida juga tidak berbicara dengannya. से बात करोगी हमसे ये तो अपनी अम्मी से भी बात नहीं करती. Dan flashback pun dimulai. Terlihat Syahida sedang menemani ayahnya mengembala kambing. Karena hari semakin sore, ayahnya menyuruhnya untuk pulang. Namun saat perjalanan pulang, Syahida jatuh dari bukit ke jurang. Setelah ayah Syahida sampai di rumahnya, istrinya menanyakan keberadaan Syahida. Ayah Syahida kaget mengetahui Syahida yang belum pulang. Akhirnya ayah, ibu, dan beberapa warga mencari keberadaan Syahida. Sampai pada malam hari, seseorang melihat Syahida tersangkut di sebuah pohon di tepi jurang. Dan Syahida pun berhasil diselamatkan. Keesokan harinya, kakek Syahida menyuruh orang tua Syahida untuk pergi ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi, agar Syahida bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya. Namun ayah Syahida yang merupakan mantan anggota militer itu menolak sebab orang India tidak akan memberikannya visa. Ibu Syahida bertekad untuk pergi ke Delhi demi melakukan yang terbaik untuk Syahida. Akhirnya, ayah Syahida mengizinkannya, bahkan ia rela menjual kambingnya untuk biaya berangkat ke Delhi. मेरी बच्ची बोल सके मैं शाहिदा को दिल्ली लेके जाऊंगी. Di Delhi, ibu Syahida husuk berdoa meminta agar Syahida bisa berbicara seperti orang normal pada umumnya, sambil mengikuti ritual-ritual agar doanya cepat terkabulkan. Setelah selesai berdoa, ibu Syahida pulang menggunakan kereta. Di tengah perjalanan, kereta api itu berhenti sejenak karena mengalami kerusakan.
Menunggu hal itu, orang-orang pun beristirahat dan tidur termasuk ibu Syahidah. Syahidah yang terbangun melihat seekor anak kambing terjebak di lubang. Lalu, ia keluar dari kereta untuk menyelamatkan anak kambing itu. Setelah menyelamatkan anak kambing itu, tiba-tiba kereta api itu bergerak dan berjalan. Melihat hal itu, Syahidah yang tak bisa bicara hanya bisa lari mengejar kereta itu sambil melambaikan tangan. Tak putus asa, Syahidah masih berusaha mengejar kereta itu dengan menaiki kereta yang juga melintas, berpikir kalau kereta itu mempunyai tujuan yang sama. Namun, sayangnya kereta itu melaju ke arah yang berlawanan. Sementara itu, ibu Syahidah terbangun dan menyadari kalau Syahidah sudah tidak ada di pangkuannya. Ia pun berteriak memanggil-manggil Syahidah. Karena panik, ia menyuruh kereta berhenti dan meminta tolong pada petugas di sana untuk mencarikan Syahidah. Pencarian pun dilakukan, namun hasilnya sia-sia. Syahidah tak ditemukan karena kereta yang dinaikinya melaju ke India. Karena tak bisa berbuat apa-apa, keluarga Syahidah membuat laporan pada polisi. हिंदुस्तानी कह रहा है कि आपकी बच्ची नहीं मिली। 5 मिनट दूर है, मुझे जाने दे, मैं खुद। खुदा पे भरोसा, एक बंदा होगा हिंदुस्तान। Keesokan harinya, Syahidah terbangun dari tidurnya di kereta barang. Lalu ia melihat ada perayaan, di mana perayaan itu untuk pemuja Dewa Hanuman. Di sana ia melihat seorang pria bernama Pawan atau kita bisa sebut saja Bajrangi Bhaijaan, menari dan bernyanyi untuk perayaan tersebut. Syahidah mengikuti pria itu sampai pada sebuah rumah makan. Pawan yang saat itu duduk di rumah makan itu tak sengaja melihat Syahidah yang terus menatap dirinya. Melihat itu, Pawang pun menawarkan segelas susu. Syahidah pun berlari ke arahnya dan menghabiskan minumannya. Terlihat Syahidah sangat haus. Pawan pun membelikan makanan juga untuk Syahidah. Sesudah membelikannya makanan, Pawan pun pergi. Namun Syahidah terus mengikutinya. Pawan mengira Syahidah ingin meminta uang padanya. Lalu Pawan pun memberi uang. Namun Syahidah tetap menolaknya. Karena berpikir kalau Syahidah sedang tersesat, ia pun mengantar Syahidah ke tempat kuil agar orang tuanya cepat menemukan Syahidah. Saat ia sudah berada di dalam bis, tak sengaja ia melihat Syahidah yang mengejar dirinya, sehingga ia meminta supir bus untuk berhenti. Ia pun membawa Syahidah ke kantor polisi dan hendak meninggalkannya di kantor polisi. Namun polisi itu menolak dengan alasan polisi takut nantinya Syahidah melihat orang-orang jahat yang ditangkap oleh polisi tersebut. Akhirnya Pawan pun membawa pulang Syahidah. और अगर नहीं आए तो पर फिर भी तुम इसे यहाँ नहीं छोड़ सकते। और अब उनकी सूरत देख, दारूबाज में क्या भरे पड़े हैं। और वैसे भी ये मुझे कुछ भी इस बच्ची के बारे में पता चलेगा, मैं खुद तुझे फोन। Di dalam bus, Pawan menanyakan di mana rumah Syahidah sambil menyebutkan semua nama wilayah di India. Namun Syahidah hanya menggelengkan kepalanya karena ia bukan dari negara India. Setibanya di rumah Rasika, Bajrangi menjelaskan tentang Syahidah sebagai anak yang hilang. Bajrangi pun menitipkan Syahidah di rumah mertuanya. Sedangkan Dayanan melarang keras orang yang beragama lain tinggal di rumahnya. Dan kebetulan Syahidah beragama Islam, namun Bajrangi tak mengetahuinya. Bajrangi pun menjelaskan pada mertuanya bahwa kemungkinan Syahidah keturunan kalangan Brahmana. Akhirnya Dayanan mengizinkan Syahidah tinggal di rumahnya untuk sementara. जब तक उसके माँ बाप नहीं मिलते, गोरी जो है ब्राह्मण नहीं होगी। जब बोलती नहीं है, ऑक्सीजन मास्क पहले अपना पहन। Keesokan harinya, ketika sedang sarapan, Syahidah yang tidak bisa memakan makanan orang India, ia memutuskan untuk menyelesaikan makanannya dengan cepat. Dan ketika di dapur, ia mencium aroma ayam goreng, di mana ayam goreng tersebut dimasak oleh tetangga Dayanan yang merupakan seorang muslim.
Sepulangnya Bajrangi dan Rasika dari pasar, ia mendapat kabar kalau Syahidah hilang. Mereka pun mencarinya. Pada saat mereka mencarinya, Rasika tak sengaja melihat Syahidah memakan daging di rumah seorang muslim. Melihat hal itu, Bajrangi pun membawa pulang Syahidah. Malam harinya, Bajrangi dan Rasika membawa Syahidah ke rumah makan yang menyajikan berbagai makanan yang berbahan ayam. Saat itu juga, Syahidah melihat ibu yang sedang menyuapi anaknya. Syahidah bersedih karena merindukan sosok ibunya. Rasika yang tega melihatnya mencoba menghiburnya dengan tarian ala India, acha-acha. Hari demi hari pun berlalu. Bajrangi dan Rasika sering membawa Syahidah kemanapun mereka pergi. Saat melewati pasar, tiba-tiba Syahidah mengambil gelang yang dijual. Mengetahui hal itu, sang penjual menegurnya, lalu Bajrangi mengembalikannya. Saat beribadah di sekitar pasar, Syahidah hilang. Ia kabur ke masjid yang ada di sekitar pasar itu. Bajrangi yang melihatnya kaget sekaligus panik. Ia pun mengejar Syahidah ke dalam masjid. Dan saat itulah Bajrangi mengetahui kalau Syahidah adalah seorang muslim. Bajrangi keluar menemui Rasika untuk memberitahu kalau Syahidah adalah seorang muslim. Ia hendak meninggalkan Syahidah karena kalau sampai ayah Rasika mengetahuinya, Syahidah akan diusir. Mereka berdua pun berdebat sampai pada akhirnya mereka mencari Syahidah di dalam masjid itu. Melihat Bajrangi dan Rasika, Syahidah lari dan memeluk Bajrangi. बकवास है इन सब बेकार की बातों में टाइम वेस्ट मत करो बाबू Scene berpindah di rumah Dayanan saat sedang asyik menonton pertandingan baseball di TV yang kebetulan pemainnya dari India dan Pakistan. Dan saat pertandingan itu Pakistan mencetak poin. Melihat hal itu, Syahidah bertepuk tangan dan mencium benderanya. Sontak saja semua orang yang ada di situ kaget termasuk ayah Rasika. Lalu Bajrangi menghampiri Syahidah dan menanyakan, "Apakah kamu orang Pakistan?" Syahidah pun menganggukkan kepalanya. Dayanan pun marah besar dan menyuruh Bajrangi mengantarkan Syahidah ke kedutaan Pakistan di India. Keesokan harinya, Bajrangi mencoba pergi menuju ke kedutaan Pakistan dan menjelaskan yang terjadi. Namun, karena Syahidah tidak mempunyai visa, permintaan Bajrangi pun ditolak dan diusir oleh petugas keamanan karena terus memaksa meninggalkan Syahidah di sana. Di saat yang bersamaan, sedang terjadi demo dan rusuh. Untungnya, Bajrangi bisa keluar dari kekacauan itu. Keesokan harinya, Bajrangi mengantar Syahidah ke agen travel. Namun petugasnya berkata kalau ia tak bisa membuat visa Pakistan. Akan tetapi petugas itu memberi info kalau ada cara lain agar bisa ia pergi ke Pakistan. Namun petugas ini meminta uang dengan jumlah yang lumayan banyak pada Bajrangi. Dibantu Rasika, Bajrangi pun mengumpulkan uang tabungannya. Dan setelah uang terkumpul, Bajrangi menyerahkan Syahidah sekaligus uang yang diminta oleh agen travel tadi. Akan tetapi, Syahidah menolak untuk ikut. Dengan terpaksa, Pawan meninggalkan Syahidah di agen travel itu. Saat perjalanan pulang, Bajrangi melihat gelang yang pada saat itu diambil oleh Syahidah. Bajrangi pun membelinya dan hendak mengantarkan pada Syahidah. Namun, sayangnya Syahidah sudah dibawa pergi. Melihat itu, Bajrangi mengejarnya. Ia bertanya pada tukang becak yang dinaiki oleh Syahidah, yang ternyata Syahidah dibawa ke dalam hotel. Bajrangi pun mencarinya di setiap kamar sampai pada akhirnya ia menemukan Syahidah. Di situ ia melihat Syahidah akan dijual untuk dijadikan kupu-kupu malam. Melihat hal itu, Bajrangi pun marah. Syahidah berlari memeluk Bajrangi.
Preman yang berusaha merampasnya pun dilempar keluar oleh Bajrangi dan terjadi kekacauan di hotel itu. Akhirnya setelah kejadian itu, Bajrangi bertekad untuk memulangkan Syahida ke Pakistan bagaimanapun caranya. Meski awalnya Rasika tak mengizinkan, Bajrangi terus membujuk dan membuatnya yakin kalau ia bisa mengantarkan Syahida. Singkat cerita, mereka pun pergi dengan bus dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, Bajrangi dicegat oleh seorang lelaki bernama Ali. Ia pun ditawari tumpangan dan harus membayar sejumlah uang. Bajrangi menolak dan memilih untuk terus berjalan. Tapi Ali meyakinkan Bajrangi dengan berkata kalau pagar perbatasan itu dialiri oleh listrik tegangan tinggi. Akhirnya Bajrangi pun menaiki mobil Ali dan mereka pun sampai di perbatasan. Kemudian Ali memandu mereka untuk melewati terowongan. Setelah sampai di perbatasan itu, Bajrangi tidak mau pergi tanpa izin pada tentara yang menjaga perbatasan. Karena Bajrangi seseorang yang jujur dan penyembah Brahmana, ia menunggu para tentara itu. Namun, bukannya mendapatkan izin, Bajrangi malah ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Bahkan, ia dipukuli, ditendang, dan dianiaya oleh tentara itu. Karena melihat Syahida menangis, sang komandan pun menyuruh anak buahnya berhenti memukuli Bajrangi. Dan akhirnya dengan janji Bajrangi bahwa ia ingin betul-betul memulangkan Syahida, diizinkanlah ia untuk pergi ke Pakistan. ठीक है जाओ जाए सर रंगवली का भक्त कहते हो तो वापस जरूर मेंटली Ketika beristirahat untuk makan, Bajrangi pun menyuruh Syahida untuk makan dengan cepat karena ada polisi di sana. Ketika mereka pergi, para polisi itu mengejar mereka mencari borgolnya. Saat memeriksa tas Bajrangi dan Syahida, borgol itu ditemukan di tas Syahida. Akhirnya, Bajrangi pun ditangkap karena tidak memiliki visa dan dianggap sebagai mata-mata. Mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara itu, reporter yang bernama Chan Nawab sedang membawakan berita di terminal. Lalu ia mendapat informasi bahwa ada orang India yang ditangkap dan dituduh sebagai mata-mata. Ia pun bergegas ke kantor polisi untuk menemui Bajrangi dan Syahida. Sesampainya di kantor polisi, ia pun mewawancarai Bajrangi dan Syahida sambil merekam untuk dijadikan berita. Polisi menanyakan apa maksud dan tujuan Bajrangi datang ke Pakistan. Ia pun menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu untuk mengantar Syahida bertemu dengan orang tuanya. Di saat yang sama, Syahida melihat gambar bukit di kalender. Ia pun menganggukkan kepala ketika Bajrangi bertanya apakah itu adalah tempat di mana ia tinggal. यहाँ तेरा घर है सर मिल गया सर मुन्नी का घर मिल गया ओ क्या ड्रामा। Saat Chan merekam dan memberitakan, ia melihat Bajrangi dan Syahida kabur dari kantor polisi. Chan pun mengejarnya dan mengikutinya ke dalam bus agar ia mendapatkan berita tentang mereka berdua. Kemudian Chan menelpon polisi, mengabarkan kalau ia sedang menaiki bus yang sama dengan Bajrangi. Bajrangi bertanya pada kernet bus itu tentang gambar yang ia tunjukkan. Kernet itu menanyakan pada penumpang sambil memperlihatkan gambar di kalender itu. Di saat itulah reporter menyadari kalau Bajrangi bermaksud baik dan bukan mata-mata dari India. Bahkan Chan membantu Bajrangi untuk kabur dari kejaran polisi. Sejak saat itulah Chan mengikuti Bajrangi untuk membantunya mempertemukan Syahida dengan orang tuanya. Malam harinya, mereka bertiga pun istirahat di suatu masjid. Sampai pada pagi hari, ketika Bajrangi terbangun dari tidurnya, ia kaget mengetahui tempat ia istirahat adalah masjid.
Ia menunggu di luar dan bertemu seseorang, sebut saja Pak Ustadz yang bernama Maulana Syahib. Bajrangi menceritakan tujuannya ke sini dengan memperlihatkan gambar yang ada di kalender itu. Pak Ustadz itu pun menanyakan pada muridnya, namun tak ada satupun yang mengetahui tempat itu. Penjagaan pun semakin diperketat, patroli di mana-mana. Untungnya Pak Ustadz itu baik hati dan mau menolong mereka. Akhirnya mereka pun menyamar menjadi muslimah bercadar dan berhasil lolos melewati pos penjagaan. Mereka pun melanjutkan perjalanannya. Sampai pada di rumah makan mereka beristirahat. Chan memiliki ide yang agak konyol. Ia menyuruh Syahidah menyumbat knalpot mobil orang lain dengan pisang. Sehingga ketika mogok, Chan berpura-pura bisa memperbaiki mobil itu sehingga mereka pun mendapatkan tumpangan. Namun siapa sangka yang mereka tumpangi adalah mobil polisi yang sedang cuti. Ia terpaksa masuk ke kantor karena mendengar ada mata-mata India yang masuk ke Pakistan. Suasana pun semakin tegang ketika polisi itu menawarkan mereka untuk diantar sampai pada tujuan mereka. Mereka pun tak punya pilihan lain. Ketika kepala polisi itu menyuruh anak buahnya mengantar mereka. नहीं बड़े दिनों के बाद वापस आए ना भूल गए अपना बस जी क्या बोलूं बस ऐसी बात है अरे कोई बात शुक्रिया आपका अल्लाह हाफिज ख्याल रखना जी. Singkat cerita, akhirnya polisi itu tahu kalau yang ia tumpangi tadi adalah tersangkanya. Mereka pun berhasil lolos dan melanjutkan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lainnya, sambil terus mengabadikan momen perjuangan Bajrangi mempertemukan Syahidah pada orang tuanya dan kebersamaan mereka berdua. Sampai pada suatu malam, saat mereka beristirahat, Bajrangi berkata pada Chan kalau ia ingin menyerahkan diri pada polisi. Namun, Chan mencegahnya dan mencari solusi lain. Chan mulai menghubungi berbagai stasiun televisi untuk menjual beritanya. Namun, tak ada satupun yang menerimanya. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke suatu tempat suci. Di saat yang bersamaan, Chan mendapat telepon dari temannya. Dia memberitahukan kepada temannya kemana ia akan pergi selanjutnya. Mendengar hal itu, polisi bergegas menuju tempat yang Chan sebutkan tadi. कामिल हेलो चांद नहीं मेरे आसपास कोई नहीं है आप कहाँ हो जासूस के साथ अभी आप है कहाँ हजरत अमीन शाह की दरगाह पे जा रहे हैं अच्छा भाईजान अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज Scene berpindah. Chan membawa Bajrangi dan Syahidah ke tempat suci bernama Hazrat Amin Shah Dargah, di mana tempat itu dipercaya bisa mempertemukan orang hilang dengan keluarganya. Bajrangi pun mengikuti ritual-ritual dan mendengarkan syair-syair yang dinyanyikan oleh seseorang di sana. Tanpa disadari, ibu dan ayah Syahidah ternyata juga berada di sana. Bersamaan dengan itu, Chan membuat video yang mengisahkan kisah perjuangan Bajrangi mempertemukan Syahidah dengan orang tuanya. Lalu, ia mengunggah video itu di YouTube berharap orang-orang bersimpati dan bisa menolong mereka berdua. Chan tak sengaja melihat para polisi sedang mencari keberadaan Bajrangi dan Syahidah. Ia pun bergegas menjemput Bajrangi dan berusaha melarikan diri dari kejaran para polisi. Akhirnya mereka berhasil lolos dari kejaran polisi. Saat Chan menunjukkan video yang ia unggah di YouTube, tak sengaja Syahidah melihat ibunya turun dari salah satu bus yang ada di video tersebut. तो उसको जानती है? अरे चांद भाई देखो बस से उतरी है। ये बस कितनी खतरनाक थी। Keesokan harinya saat bus datang, mereka menanyakan rute mana saja yang telah dilewati si supir. Si supir menyebutkan semua nama desa itu. Akhirnya mereka menemukan desa dari mana Syahidah tinggal. Mereka pun menaiki bus itu sampai pada pertengahan jalan. Polisi sedang mengadakan pemeriksaan. Mengetahui hal itu, Bajrangi menyuruh Chan untuk tetap mengantar Syahidah dan dia akan menunjukkan dirinya pada polisi. Sehingga Chan dan Syahidah berhasil lolos dari kejaran polisi. Selama menuju Sultanpur, Chan terus mengabadikan momen sampai pada akhirnya Syahidah bertemu dengan ibunya.
Berkat perjuangan Bajrangi, ibu dan anak ini pun bersatu kembali. Namun di sisi lain, Bajrangi yang tertangkap dipukul habis-habisan oleh polisi dan ia ditahan di kantor polisi Pakistan. Video yang Chan unggah pun menjadi viral dan ditonton oleh jutaan orang. Bahkan kabar ini sampai ke India dan membuat semua orang terharu melihat video itu. Salah satu petugas membebaskan Bajrangi karena tak ada bukti kalau dia adalah mata-mata dari India. Sementara itu, Chan meminta dukungan kepada warga India dan Pakistan. Ia mengajak para pemirsa untuk mengakhiri pemusuhan ini. Ia juga mengajak para pemirsa untuk berkumpul di perbatasan untuk memastikan Bajrangi kembali ke India dengan selamat. बजरंगी को मुजरिम की तरह पाकिस्तान में छुपने पे मत तो चलिए हम सब मिलकर इस नफरत को खत्म करते हैं। बजरंगी भाईजान को कोई बॉर्डर पार करने से न रोक पाए। Bajrangi dan Chan pun bertemu kembali, mengabari kalau Syahidah sudah bertemu dengan keluarganya. Chan pun menyuruh Bajrangi kembali ke Pakistan lagi, tapi bukan lewat terowongan, melainkan dengan visa. Semua orang pun mengantarkan Bajrangi sambil meneriaki namanya. Para tentara militer pun tak bisa mencegah para warga yang berusaha menerobos pintu perbatasan. Bajrangi pun tertatih-tatih keluar menuju negara India. Rasika dan keluarganya menyambut dengan haru dan bangga. Saat Bajrangi hampir di India, tiba-tiba Syahidah lari mengejar Bajrangi. Karena keterbatasannya, ia hanya bisa melambaikan tangan. Namun karena sangat ingin memberi salam perpisahan, Syahidah mencoba memanggil Bajrangi dengan sebutan paman. Namun siapa sangka, gadis yang tak bisa bicara sama sekali tiba-tiba mengeluarkan suara sangat keras. Mendengar hal itu pun, Bajrangi lari menghampiri Syahidah. Semua orang pun menangis haru menyaksikan momen perpisahan antara Bajrangi dan Syahidah. Kita pun juga merasakannya. Dan film pun berakhir. Ending film yang sangat mengharukan. Dan yang paling bikin merinding, ternyata film ini diangkat dari kisah nyata. Film ini juga mengajarkan kita untuk menolong tanpa pamrih. Menolong dengan setulus hati tanpa peduli latar belakang dirinya. Juga toleransi beragama, permusuhan yang harus ditinggalkan. Bersabar dan berserah diri kepada Tuhan. Oke, sebelum pamit, jangan lupa untuk selalu mensupport channel kita dengan cara menekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.